Kemudian ada Pak Dwi Asvan tadi yang sudah menyapa kita di awal juga sekarang bertanya, Ustadz, ada orang yang tipikalnya mudah mengadu, dikit-dikit sambat. Wah, ini mungkin saya juga termasuk ini sambatan. Ketika ada masalah, lah kita yang ketika ada masalah sedikit-dikit mengadu atau sambat ketika ada masalah. Lah kita yang diadu ini kadang-kadang juga jengkel. Wong masalah yang kita hadapi lebih besar dari masalah orang tersebut. Bagaimana yang begitu itu Ustaz? Wah, ini kok mewakili ya. Suara netizen. Oh, saya ingin menjawab dengan fundamental ya. Gini. Jadi dalam hidup itu ada 3 hal yang harus kita pahami. Ada 3 bidang penting. Terserah menggunakan kata hal, kata bidang terserah. Pertama adalah segala sesuatu atau hal-hal yang bisa kita pengaruhi dan bisa kita kendalikan, maksudnya. Sekali lagi, segala sesuatu yang bisa kita pengaruhi dan bisa kita kendalikan. Apa itu? Pikiran kita, keyakinan kita, sikap kita, ya, kemudian budaya hidup kita, itu sepenuhnya bisa kita pengaruhi kita sendiri dan bisa kita kendalikan. Itu. Atau dengan kata lain, diri kita sendiri, maksudnya, ya, paling gampang. Yang kedua adalah segala sesuatu yang hanya bisa dipengaruhi, tapi sudah tidak bisa dikendalikan. Ya. Apa itu? Orang lain di sekitar kita, anak kita, istri kita, ya, sahabat kita, itu hanya bisa dipengaruhi, dimotivasi, dicerami, tapi sudah tidak bisa dikendalikan. Maksudnya tidak bisa dikendalikan, dia mau berubah hari ini atau besok, bukan urusan kita. Dia akan berubah 10% atau 80% sudah tidak bisa kita kendalikan, tapi dia yang mengendalikannya. Bisa dipahami Mas Ziyad ya? Oke ya. Itu yang kedua. Jadi segala sesuatu yang bisa dipengaruhi tapi tidak bisa dikendalikan. Lalu yang ketiga Mas Ziyad adalah segala sesuatu yang sudah tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dikendalikan. Apa itu? Suasana panas di luar atau dingin, hujan atau tidak hujan, peristiwa-peristiwa politik, keputusan-keputusan di tingkat atas yang kalau kita berlama-lama percuma, nggak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dikendalikan. Paham maksudnya ya? Oke ya. Atau kondisi lalu lintas di jalan itu sudah tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dikendalikan. Kecuali misalnya kita polantas yang mengatur traffic light itu bisa ya. Tapi yang mau saya sampaikan gini, waktu terbesar manusia itu seharusnya dihabiskan untuk yang pertama, untuk yang bisa dipengaruhi dan bisa dikendalikan. Ya. Tapi sebagian besar kita menghabiskan waktunya itu untuk yang kedua dan yang ketiga. Mas Ziyad paham ya? Jadi kita itu lebih banyak mengalokasikan menit, jam, hari, dan pekan hanya untuk membicarakan orang lain, untuk hal-hal di luar diri kita. Kita jarang untuk membicarakan diri kita sendiri yang bisa kita pengaruhi dan bisa kita kendalikan. Dampaknya Mas Ziyad, kalau kita tiba-tiba berhadapan dengan masalah, karena kita jarang mengelola diri kita sendiri dan mempengaruhinya menjadi lebih baik, kita tetap lebih kecil dari masalah yang sedang kita hadapi. Mas Ziyad paham kan maksud saya? Nah, harusnya kita menyediakan waktu untuk yang kedua dan yang ketiga itu proporsional saja. Tidak perlu. Jadi kalau kita bicara orang lain yang sedang tidak disiplin, kemudian anak-anak kita yang tidak bagus itu, jangan menghabiskan jam-jam sampai melebihi batas kewajaran. Habiskan sebagian besar waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita, sehingga kita menjadi orang yang kemungkinan besar selalu lebih tinggi dari masalah yang kita hadapi. Ya, berarti habiskan sebagian besar waktu itu untuk banyak beribadah, banyak membaca, banyak melatih skill-skill baru, meningkatkan dan merubah karakter kita menjadi lebih baik, sehingga begitu ada masalah, kemungkinan besar kita lebih tinggi dan lebih kuat dari masalah yang sedang kita hadapi. Baik. Itu, ya. Saya pikir itu jawaban fundamental. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke kita mengadu dan segala macam, ya jawablah, responlah dengan ini, tapi jangan habiskan waktu kita untuk ini terlalu lama. Berkonsentrasilah kita untuk mengembangkan kita dalam berbagai sisinya. Baik, saya kira ini lebih ke jawaban pada kesempatan sore hari ini dari Ustaz Ahmad Arbam. Ini mengena banget ini. Lebih fundamental lagi dari kita. Jadi filosofis banget lah kita kajian pada kesempatan sore hari ini. Jadi untuk Pak Dwi Asvan yang sering dicurhati tetangga-tetangganya, tahu apa? Alhamdulillah curhatnya ke kita. Kita yang nyimpan dalam curhatan itu kan gitu. Sambil kita doa. Apa? Ya gitu. Jadi kita terima saja. Kalau curhat ke orang lain itu waduh luar biasa, bahaya itu. Ustaz, saya ini pernah ada meme itu bagus. Jadi curhat ke wanita itu jangan ngomong-ngomong ya, tapi langsung muncul banyak ini, ding gitu.
ke orang-orang ke dapat semuanya. Tapi kalau curhat ke laki-laki cuma berhenti di laki-laki itu. Jadi ini hati-hati yang punya masalah, jadi juga harus ini ya, harus hati-hati untuk bercerita kepada siapa. Jangan sampai kita curhat kepada orang-orang yang kurang bertanggung jawab ini. Baik. Nah, apalagi ke sosial media tadi Ustadz ya. Waduh, luar biasa. Jadi kita menjadi terbongkar semuanya siapa kita itu.